Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur dapat diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita sudah berada di tanggal 7 Ramadan. Itu berarti sudah ada 6 puasa yang kita lalui. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua keluargaku yang saya cintai, semua puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian juga ibadah-ibadah yang lain, ibadah sholat kita, ibadah sedekah kita, dan silaturahmi seperti ini. Mudah-mudahan semuanya diganjar dengan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga kemudian kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, keluargaku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, aku sekalian, pada kesempatan sore hari ini menjelang buka puasa, kita sedikit sama-sama saling mengingatkan dalam kebenaran, nasihat menasihati dalam ketakwaan, ya, kesabaran, ya, seperti itu. Untuk materi kali ini, ya, saya akan mengangkat suatu kisah antara seorang pemuda dan seorang syekh yang bernama Ibrahim bin Adam, ya, seorang yang hidup pada tahun 7 Hijriah. Dia adalah seorang ulama dan seorang yang kaya raya, namun Syekh Ibrahim bin Adam ini dikenal dengan kesulitannya dalam perkara dunia. Jamaah sekalian, ya, ada seorang pemuda yang datang kepada Syekh ini bertanya tentang sesuatu. Ya, dia katakan, wahai Syekh, tolong berikan nasihat kepada saya, ya. Saya ini kok jiwaku seperti ini, kadang melakukan ketaatan, kadang juga melakukan kemaksiatan atau dosa. Kenapa kemudian jiwaku masih galau seperti ini, ya, masih sering terjatuh dalam dosa dan kesalahan. Coba kemudian nasihati saya, ya, untuk kemudian saya bisa terhindar dari dosa dan maksiat, ya. Maka Syekh Ibrahim bin Adam ini pun menasihati pemuda tersebut, ya. Katanya, yang pertama nasihatnya, wahai pemuda, ya, jika engkau hendak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka carilah tempat di mana Allah Subhanahu wa taala tidak melihatmu. Ya, ya, maka kata pemuda itu, wah, bagaimana ini? Ya, di mana saya akan berlari, ya, di mana saja kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita berada di sebuah gua yang gelap, di situ tidak ada orang-orang, atau sampai kemudian kita berada di dasar lautan yang paling dalam, yang paling gelap, itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, Allah Maha melihat dan Maha mendengar, jemaah sekalian, ya. Ya, ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah itu mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Bahkan di dalam hati kita itu Allah Subhanahu wa taala telah mengetahuinya, jemaah sekalian, ya, keluargaku sekalian. Jadi tidak ada satu tempat pun di mana Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kita, dan ini harus menjadi keyakinan, ya, pada diri kita sebagai seorang muslim. Allah ya'lamu
ghaibas samawati wal ard, ya, wallahu wasirum bima ta'malun, dalam surah Al-Hujurat itu ya. Ya, dikatakan bahwa Allah itu mengetahui yang gaib dan yang nyata ya, dan Allah akan memberitakan, mengkhabarkan kepadamu apa yang kamu lakukan selama hidupmu dalam kehidupan dunia ini. Jadi itu nasihat saya yang pertama. Jika kita ingin berbuat maksiat, maka kita silahkan cari tempat di mana Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kita, ya. Dan ini juga tentunya menjadi nasihat juga untuk kita semua, ya. Merasa selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kata pemuda itu, berikan saya nasihat yang kedua. Maka saya Ibrahim bin Adam pun memberikan nasihat yang kedua kepada pemuda ini dan mengatakan, wahai pemuda, jika kamu hendak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, hendak berbuat dosa, maka cari bumi yang lain. Silahkan cari bumi yang lain. Allah yang menciptakan bumi ini, ya. Maka jangan kamu berbuat di buminya Allah Subhanahu wa taala. Silahkan cari bumi yang lain. Ya, maka kata pemuda itu, wah, kemana lagi saya mau lari, di mana lagi tempat yang saya mau tinggali, ya. Sedangkan bumi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan itu jemaah sekalian, ya. Kita hidup di bumi ini, hendaklah kemudian juga kita memang berhati-hati dalam berjalan di atas bumi ini, karena bumi ini akan menjadi saksi nanti di akhirat kelak, ya. Dalam Al-Quran dikatakan, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, ya. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya, ya. Bi anna rabbaka auhalaha, ya. Bi anna rabbaka auhalaha, karena seperti itulah Tuhanmu memerintahkan kepada bumi, ya. Akan kemudian menjadi saksi orang-orang yang berjalan di atasnya, ya, baik itu orang soleh ataupun orang yang durhaka, semuanya bumi itu akan menjadi saksi. Makanya ketika misalnya kita dari rumah berangkat ke masjid, itu semua, ya, tanah-tanah yang kita lewati menjadi saksi, semua pohon-pohon yang kita lewati menjadi saksi, dan semua batu-batu dan semua, ya, yang ada di alam ini menjadi saksi, ya, akan kebaikan kita. Demikian juga ketika kita berjalan di muka bumi ini untuk berbuat maksiat, melangkahkan kaki kita untuk berbuat maksiat, maka itu pun nanti bumi akan menjadi saksi bahwa si fulan pernah berjalan di tanggal sekian, di hari ini, di jam segini, dan berbuat dosa di atasku. Dan jemaah sekalian, keluarga saya cintai, bumi ini merasa begitu tersiksa terhadap orang-orang yang senantiasa berbuat maksiat di atasnya, ya. Seakan-akan bumi ini mau membalik saya, menenggelamkan saya orang-orang yang seperti ini, ya. Seperti kaum Nabi Lut itu, ketika dia berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dibalikkan bumi ini, ditelan oleh bumi ini, ya. Jadi ini menjadi nasihat kepada kita semua bahwa, ya, ketika kita ingin berbuat maksiat, maka kita harus sadar bahwa kita tinggal di buminya Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi, ya. Khalaqas samawati wal ard, ya. Allah yang menciptakan langit dan bumi, kemudian kita tinggal di atasnya, ya. Dan kemudian nanti bumi itu menjadi saksi di akhirat kelak terhadap orang-orang yang berjalan di atasnya, ya. Kemana kemudian kita berjalan, ke tempat mana, di mana bumi selalu kita pijak, ya. Makanya hati-hati di dalam melangkah di dalam kehidupan ini, selalulah kemudian berbuat baik, sehingga nanti persaksian yang dikeluarkan oleh bumi
itu persaksian yang bagus terhadap diri kita. Kemudian pemuda itu mengatakan lagi, wahai Syekh, berikan kami nasihat yang ketiga. Ya, maka kata Syekh Ibrahim bin Adam, ya, jika kamu hendak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan makan dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ya, silahkan kamu cari rezeki yang lain, karena semua yang kita terima ini, mas sekalian, ya, keluargaku sekalian saya cintai, adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Adakah kemudian rezeki yang kita makan, yang kita minum, yang tidak berasal dari Allah Subhanahu wa taala? Ya, semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, nasi yang kita makan, kemudian sayur-sayuran yang tumbuh di sekitar kita, ya, kemudian ikan-ikan di lautan, ya, binatang-binatang ternak, itu adalah semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu semua rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata saya, ya, kalau kamu mau berbuat maksiat, jangan dong makan dari rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak pantas itu. Ya, kita sudah diberikan kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita tinggal di buminya, kemudian kita diberikan lagi rezekinya, maka pantaskah kemudian kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kan tidak pantas, ya. Ya, saya berikan ilustrasi seperti ini. Misalnya ada seseorang yang kemudian memberikan kepada si fulan sebuah fasilitas, misalnya rumah yang mewah, dalamnya serba lengkap perabotnya, kemudian halamannya juga luas, banyak pohon-pohonnya di sana, ya, banyak buah-buahannya. Kemudian dikatakan kepada si fulan sama majikannya ini, kamu dikasih uang misalnya 100 juta setiap bulan, tinggali saja rumah itu secara gratis. Maka alangkah senangnya si fulan ini bersama keluarganya, ya, mendapat fasilitas seperti itu. Nah, mungkinkah kemudian si fulan ini berbuat dosa atau berbuat yang tidak bagus kepada majikannya? Ya, tentu tidak, ya. Ya, tentu kita mengatakan tidak dong, karena dia sudah difasilitasi dengan begitu banyak, ya, dikasih rumah, kemudian dikasih uang saku lagi 100 juta per bulan. Itu tidak mungkin dia mau berbuat dosa dan berbuat maksiat kepada majikannya. Nah, jemaah sekalian, apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu jauh lebih besar daripada apa yang majikan ini memberikan kepada si fulan itu. Seperti itu gambarannya, ya. Ya, makanya dikatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Jika kamu hendak menghitung nikmat Allah itu, kamu tidak dapat menghitungnya, ya. Begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Jemaah sekalian, saudaraku sekalian, keluarga sekalian yang cintai. Jadi ini mungkin, ya, 3 nasihat. Ya, waktunya sudah 13 menit. Ya, sebenarnya masih ada 2 lagi nasihat saya ini kepada pemuda ini, namun karena waktu kita batasi, ya, sekitar 10 menit lebih, maka saya cukupkan sekian. Yang penting kita ingat nasihat Syekh Ibrahim bin Adam ini ketika kita hendak berbuat dosa, kita hendak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat pesannya saya ini, ya. Kita kemudian silahkan mencari tempat di mana Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kita. Kemudian jangan tinggal di buminya Allah Subhanahu wa taala, kemudian jangan makan dari rezekinya Allah Subhanahu wa taala, ya. Semoga nasihat saya ini kepada pemuda ini juga bisa menjadi nasihat buat kita semua, ya, agar supaya kemudian diri kita ini terjaga dari dosa dan maksiat. Ya, kalaupun kita memang sadar bahwa kita bukanlah manusia yang maksum yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita berbuat dosa atau terjatuh dalam perbuatan dosa dan maksiat, maka mari senantiasa kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat kepadanya, seperti itu. Ya, ketika kita terjatuh,
kita bersifar lagi, bertobat lagi, dan kembali lagi ke jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim, sebagaimana doa-doa yang kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam salat-salat kita. Ini mungkin ya sharing dari saya untuk mengisi buka puasa kita. Ya, semoga puasa hari ini juga diterima Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesehatan ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, semua keluarga diberikan kesehatan, kemudian dihindarkan dari penyakit yang melanda dunia saat ini ya. Virus corona itu melanda kita semua, dan kaum muslimin ya, dihindari oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit ini ya. Itu mungkin semoga bermanfaat buat diri saya dan para keluarga sekalian yang saya cintai. Kita tutup, subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.